Lalu, mari kita bicara soal batu itu. Di sudut bangunan bilik itu, ada sebuah batu hitam, Hajar Aswad. Apa yang dilakukan jutaan manusia terhadap batu itu? Mereka berebut menyentuhnya, mereka menciumnya, mereka menangis di depannya. Mereka percaya batu itu bisa menghapus dosa. Mereka percaya batu itu akan bersaksi di hari kiamat. Ini adalah berhala. Saya ulangi dengan suara lantang. Ini adalah penyembahan berhala yang dibungkus monoteisme. Sejarah mencatat, jauh sebelum Islam lahir, jauh sebelum nabi mereka lahir, orang-orang Arab jahiliyah sudah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka sudah mencium batu hitam itu. Batu itu dulunya didedikasikan untuk dewa-dewa pagan. Itu adalah meteorit yang jatuh dari langit, dan orang kuno selalu menyembah benda langit yang jatuh. Apa kata Alkitab tentang mencium berhala? Hosea 13:2 berkata, "Sekarang pun mereka terus berdosa." Mereka berkata tentang hal itu, "Orang-orang yang mempersembahkan korban, biarlah mencium anak-anak lembu." 1 Raja-Raja 19:18. Tuhan berfirman, ada 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Mencium objek penyembahan adalah tanda kepundukan, tanda ibadah. Ketika kamu mencium batu mati, kamu sedang menghina batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 2:4. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi dunia malah memilih batu hitam mati dari gurun pasir. Ini adalah pertukaran yang mengerikan. Menukar sang penebus yang hidup dengan meteorit mati. Yesus sudah membongkar mentalitas ini dalam percakapannya dengan wanita Samaria di Yohanes 4. Perhatikan polanya. Wanita Samaria ini juga terjebak dalam sengketa lokasi. Dia bertanya, "Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, Gerizim. Tetapi kamu katakan, Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Ini perdebatan klasik. Kiblat mana yang benar, gunung mana yang suci? Apa jawab Yesus? Apakah Yesus bilang, "Oh Yerusalem yang benar, nanti pindah ke Mekah"? Tidak. Yesus menghancurkan konsep tempat suci untuk selamanya. Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Camkan kata-kata ini. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Jika Yerusalem saja, kota yang dipilih Tuhan sendiri, kota Daud, kota tempat bait suci Salomo, sudah dinyatakan bukan tempatnya lagi oleh Yesus. Apalagi Mekah, apalagi sebuah kota di gurun yang tidak pernah disebut satu kali pun dalam nubuatan nabi-nabi Alkitab. Jika Yerusalem sudah tidak relevan sebagai pusat penyembahan fisik, maka menjadikan Mekah sebagai pusat penyembahan adalah sebuah langkah mundur ribuan tahun. Itu adalah kembalinya roh perbudakan. Tuhan itu roh. Dia tidak dibatasi oleh koordinat GPS. Dia tidak peduli kamu menghadap barat, timur, utara, atau selatan saat berdoa. Dia melihat hati. Mewajibkan syalat menghadap satu titik fisik adalah pembatasan terhadap kemahahadiran Allah. Itu adalah konsep pagan yang menyusup dan menyamar sebagai agama wahyu. Dan dari mana asal-usul teologis keterikatan pada lokasi fisik di Arabia ini? Rasul Paulus, di bawah ilham Roh Kudus, sudah membongkarnya di Galatia 4. Paulus membuat alegori yang mengejutkan tentang Hagar dan Sarah. Hagar adalah hamba perempuan, Sarah adalah perempuan merdeka. Hagar melahirkan Ismail, bapa bangsa Arab, Sarah melahirkan Ishak, bapa bangsa Israel, jalur Mesias. Paulus berkata di Galatia 4:25, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Boom! Paulus secara profetik menghubungkan tanah Arab dengan perhambaan, slavery. Dia menyebut bahwa jalur ini adalah jalur hamba, bukan jalur anak. Agama yang lahir dari jalur Hagar Ismail di tanah Arab adalah agama yang membawa roh perhambaan. Lihatlah sistemnya. Hubungan mereka dengan Tuhan adalah tuan dan hamba, Abdullah, bukan bapa dan anak. Mereka hidup dalam ketakutan,
Mereka harus sepor muka 5 kali sehari. Mereka harus hitung-hitungan pahala. Mereka tidak punya jaminan keselamatan. Itu adalah perhambaan. Sedangkan kita, anak-anak janji lewat Kristus, adalah orang merdeka. Kita memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Paulus memperingatkan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Artinya, jangan campur adukan kekristenan dengan jiwa Arabia. Jangan bawa mentalitas fisik, mentalitas kiblat, mentalitas batu, mentalitas sunat fisik masuk ke dalam imanmu. Gunung Sinai di Arab melambangkan hukum yang mematikan. Yerusalem surgawi melambangkan kasih karunia yang menghidupkan.